Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan kuliah irigasi kali ini dengan topik pemberian air irigasi. Sebelum kita lanjutkan, saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama tentang fungsi irigasi. Jadi, fungsi utama dari irigasi ini adalah untuk memberikan air pada tanaman, memenuhi kebutuhan air tanaman. Dalam memenuhi kebutuhan air tanaman, irigasi melakukan fungsi-fungsi spesifik, yaitu mengambil air dari sumber, kemudian membawanya ke lahan pertanian, kemudian mendistribusikan kepada tanaman. Nah, untuk melaksanakan itu maka ada bagaimana air itu diukur dan diatur. Ini juga termasuk dalam fungsi irigasi. Nah, sekarang kalau kita melihat irigasi itu ada berapa macam toh? Irigasi itu dibedakan menjadi apa saja. Untuk membedakannya kita bisa melihat dari berbagai sudut pandang. Kalau kita pandang dari sumber airnya, maka ada irigasi yang bersumber dari air permukaan, seperti dari sungai, danau, atau waduk. Irigasi juga ada yang berasal dari sumber airnya, bersumber dari air tanah, yang berasal dari aquifer. Nah, kalau kita melihat irigasi itu dari cara mengambil airnya, maka ada dua cara pengambilan air. Yang pertama itu pengambilan gravitasi, yang memang airnya itu diambil langsung dengan memanfaatkan ketinggian. Yang kedua adalah dengan pompa. Jadi kalau sumber airnya itu lebih rendah dari tempat air itu diberikan, maka kita memerlukan pompa. Kita juga bisa membedakan irigasi dari sudut pandang cara pengalirannya. Kalau kita lihat dari cara pengalirannya, irigasi bisa dibedakan menjadi jika dia dialirkan dengan saluran terbuka dan dialirkan dengan pipa. Kita juga bisa membedakan irigasi itu dari sudut pandang cara pengaplikasiannya. Jadi bisa irigasi itu airnya diberikan ke seluruh permukaan tanah atau terkonsentrasi di titik-titik tertentu, atau irigasi itu jadi media. Kalau irigasi jadi media kita sebut dengan hidroponik. Nah, cara distribusinya di lahan, nanti kita akan melihat irigasi permukaan, irigasi curah, dan irigasi tetes. Pada kuliah ini kita akan membedakan cara membahas cara distribusi air itu di lahan. Jadi setelah air itu sampai di lahan, kita akan mendistribusikan dengan tiga cara ini. Yang pertama adalah irigasi permukaan. Nah, definisinya irigasi permukaan itu adalah aplikasi air dengan mengalirkan secara gravitasi di permukaan lahan, di seluruh lahan. Jadi airnya itu mengalir di permukaan lahan, baik lewat suatu alur atau ya ngalir gitu aja di seluruh permukaan. Nah, kita bisa melihat ada beberapa jenis irigasi permukaan. Ada yang biasa kita lihat itu sawah atau basin atau genangan. Terus kita juga sering lihat furrow, irigasi alur. Ada
di beberapa tempat itu ada surjan, kemudian ada irigasi pasang surut juga. Nah, ini sawah biasa saja. Ini adalah contoh dari irigasi genangan. Irigasi genangan itu di bagian sini, ini air itu dialirkan di permukaan lahan, di seluruh bagian dari lahan ini dia digenang. Nah, ini yang kita sebut dengan sawah atau basin. Nah, bentuk lainnya dari irigasi permukaan itu adalah irigasi alur. Jadi kalau irigasi alur itu dia tetap di permukaan tanah, tapi di alur-alur ini. Nah, di sini. Harapannya pada saat airnya itu dialirkan di sini, maka air juga akan merembes ke kiri dan ke kanan. Sehingga tanaman memperoleh air tapi juga tidak jenuh. Karena airnya merembes sebagai lengas tanah. Polanya seperti ini. Jadi ini airnya itu jalan di sini dari depan ke belakang begitu. Kemudian sambil dia mengalir, dia juga merembes ke kiri dan ke kanan. Jadi harapannya tanaman yang ada di alur ini kena dari dua arah. Nah, ini ada bentuk lain dari irigasi permukaan, itu namanya irigasi surjan. Ini ada di bagian selatan dari Jogja, dari Kabupaten Kulon Progo dan Purworejo. Ini sebagai penanggulangan banjir. Jadi di lahan-lahan yang sering banjir, ada sebagian lahan pertanian yang dibuat lebih tinggi daripada yang lain. Nah, ini harapannya kalau banjir di sini yang banjirnya bisa dilokalisir di bagian yang rendah. Nah, ini bagian yang rendah ini namanya ledoan, yang tinggi ini namanya tabuan. Biasanya tabuan tanamannya bagian yang tinggi ini tanamannya palawija, yang rendah ini tanamannya padi. Jadi kalau pas hujan tinggi, maka yang di sini banjir tapi tanamannya padi, jadi tidak ada masalah. Itu. Ini neraca airnya kalau irigasi surjan kalau ada hujan maka ada evapotranspirasi, kemudian ada perkolasi. Nah, ada runoff kalau dari bagian yang tinggi masuk ke bagian yang rendah. Nah, di sini seperti ditampung begitu ya. Nah, tapi sebaliknya kalau tidak hujan ini ada seepage yang arahnya balik ke arah sini. Jadi di sini juga lengasnya terjaga. Nah, kalau kita melihat irigasi permukaan itu punya beberapa kinerja. Jadi bagaimana irigasi permukaan itu diukur. Yang pertama itu adalah keseragaman. Jadi keseragaman itu menunjukkan kemerataan distribusi air di lahan. Kalau kita lihat irigasi permukaan, masukkan air di sawah, masukkan air di lahan, itu tidak mungkin tiba-tiba rata. Mesti mulai dari satu sisi. Mulai dari satu sisi terus jalan ke sisi yang lain. Nah, di situ bisa jadi air yang meresap ke tanah itu tidak seragam banyaknya. Besarnya keseragaman tergantung pada waktu infiltrasi di seluruh lahan. Kalau kita pengen irigasi permukaan itu seragam, maka kita harus mengusahakan agar slope-nya besar atau tanahnya halus, kekasaran hidrolik kecil, rata gitu, atau debitnya besar atau laju infiltrasinya kecil. Jadi
air itu diberikan secepat mungkin, jadi airnya ngalir di permukaan secepat mungkin, nanti meresapnya pelan-pelan. Irigasi permukaan juga bisa diukur dengan efisiensi aplikasi. Efisiensi aplikasi ini adalah jumlah air yang digunakan oleh tanaman dibagi dengan total air yang diberikan, atau jadi air yang diberikan itu berapa, yang digunakan itu berapa. Efisiensi. Kalau kita pengen airnya itu efisien, kita akan memberikannya pelan-pelan. Debitnya kecil. Panjang lahannya besar, lahannya tidak halus, kasaran hidrolik besar, slope-nya kecil. Jadi jalannya air itu pelan. Kemudian laju infiltrasi besar. Jadi kalau kita lihat ya keseragaman dengan efisiensi ini mempunyai syarat yang berbeda. Kinerja irigasi yang selanjutnya adalah kecukupan. Kecukupan itu adalah banyaknya bagian lahan yang menerima air cukup untuk memproduksi kuantitas dan kualitas produk tanaman pada tingkat yang menguntungkan. Ini biasanya seberapa banyak bagian tanah yang berada di zona perakaran itu mendapatkan cukup air irigasi. Nah, untuk menggambarkan kinerja irigasi permukaan, ini kita akan melihat beberapa. Sebagai contoh, kita lihat gambar-gambar berikut ini. Jadi ini ada tanaman, ini permukaan tanah, yang ini adalah batas zona perakaran. Air irigasi diberikan dari arah sini, dari arah kiri. Nah, sambil air irigasinya mengalir di permukaan tanah, airnya itu juga meresap. Jadi sebelum airnya itu sampai ke sana, pada saat dia mulai ngalir, dia sudah meresap. Sambil ngalir terus, meresap terus. Sehingga kita tidak bisa dapatkan resapan air itu dari yang di daerah sini dengan yang di sini itu sama. Nah, kalau kita melihat ini, kalau kita melihat profil air yang meresap ini, kita akan lihat bahwa di sini itu airnya kurang. Belum sampai meresap sampai di sini, zona perakaran. Tapi di awal itu kita lihat airnya sudah berlebih, sudah keluar dari zona perakaran, sudah lewat. Nah, kalau kondisi seperti ini, kita akan mengatakan bahwa dia tidak seragam antara yang di awal lahan dengan yang di belakang itu tidak sama, tidak seragam. Dan juga tidak efisien, banyak yang terbuang. Tapi kita bilang bahwa ini ya cukuplah, kurang sedikit saja. Masih bisa dikatakan cukup. Untuk kasus yang kedua, ini dia jalannya pelan. Infiltrasinya rendah. Jadi dia airnya tuh cepat jalan di permukaan, kemudian dia baru meresap pelan-pelan. Sambil meresapnya itu pelan. Nah, kita lihat di sini nggak ada air yang terbuang. Tapi kita lihat lebih banyak air yang kurang. Tapi kalau kita lihat seragam apa tidak, ya hampir semuanya seragam. Ini keseragamannya tinggi, efisiensinya tinggi, nggak ada yang terbuang. Tapi kecukupannya rendah. Masih banyak bagian dari zona perakaran yang tidak kena air. Nah, sebaliknya kalau ini banyak banget yang kebuang. Jadi ini meskipun airnya sudah sampai, airnya dimasukkan, sampai di pojok dia terus dimasukkan terus. Jadi airnya sampai di ujung lahan, sudah sampai di galengan yang depannya, dia masih dimasukkan terus sehingga airnya banyak yang meresap. Nah, kalau yang kondisi seperti ini juga seragamannya tinggi, kecukupannya juga tinggi, semua kena air, tapi efisiensinya rendah, banyaknya. Nah, petani sepertinya
banyak yang seperti ini. Mereka memburu kecukupan. Yang penting cukup. Ya, kalau ada yang terbang ya nggak apa-apa gitu. Banyak kan seperti itu. Jadi pada umumnya untuk irigasi permukaan kita tidak bisa dapat tiga-tiganya sekaligus. Kita pengen yang cukup, efisien dan seragam, tiga-tiganya itu eh, agak sulit untuk diirigasi permukaan. Oke, baik. Kita akan lanjutkan ke eh, macam irigasi yang berikutnya, yaitu irigasi curah atau sering kita sebut dengan sprinkler. Sprinkler. Sprinkler atau irigasi curah ini menirukan hujan. Dia irigasi yang membentuk tetesan mirip hujan. Jadi dia berfungsi ya samalah untuk memenuhi kebutuhan air tanaman. Tapi dia punya fungsi lain. Kadang-kadang dia dipakai untuk mencegah pembekuan. Jadi kalau ada embun beku ya di daun itu kan tidak bagus, nanti akan merusak sel-sel daun. Jadi dia supaya nggak beku disiram. Air dicurahkan di atas tanaman. Terus bisa mengurangi erosi angin. Jadi irigasi curah, terutama irigasi curah yang bentuknya lembut, itu sering dipakai di lahan pantai. Ini karena dia akan bisa mengurangi erosi angin. Irigasi curah juga bisa dipakai untuk vertigasi. Nah, ini contohnya irigasi curah big gun yang ada di NTT. Jadi ini besar sekali, hampir setinggi manusia dan jarak lemparnya sampai jarak semprotannya yang terjauh itu bisa sampai 90 meter. Kenapa kita pakai irigasi curah? Ada beberapa keuntungan. Yang pertama, kita bisa ukur dengan mudah. Jadi bisa memberikan air lebih tepat. Terus tidak mengganggu pekerjaan pertanian dan hemat lahan. Jadi dia nggak perlu saluran tertentu. Pipa-pipa kita bisa buat pipa-pipanya bisa dipindahkan. Yang jelas dia lebih efisien karena kita bisa membatasi losses runoff. Kita bisa membatasi losses perkulasi kalau kita tahu kebutuhan air tanamannya. Kemudian investasinya dengan mempertimbangkan kebutuhan. Artinya begini, untuk investasi awal memang dia mahal. Jadi kita harus perhitungkan berapa lama irigasi ini bisa dipakai. Tanamannya jenis apa, seperti itu. Jaringan distribusinya luas dan bisa kalau kita pengen otomasi, irigasi curah ini sangat mungkin. Nah, kesesuaian pemakaiannya seperti apa? Irigasi curah ini bisa dipakai untuk apa? Irigasi curah bisa dipakai hampir di semua jenis tanaman. Baik yang dia tanaman yang rendah atau yang jenis pohon, semak, itu bisa dipakai irigasi curah. Bisa dipakai di atas, kalau tanamannya tinggi bisa dipakai di semprotannya itu di bawah kanopi. Jadi ini daunnya, kemudian semprotannya ada di bawahnya. Terus irigasi curah juga bisa dipakai di semua kemiringan lahan. Jadi dia mau datar, mau bergelombang, mau miring bisa. Karena pipanya dia bisa diatur tempatnya. Berbeda dengan irigasi permukaan. Biasanya irigasi permukaan harus dibuat datar. Untuk tanahnya sebetulnya semua bisa pakai irigasi curah. Tapi kalau untuk tanah pasiran dia paling cocok. Jadi sebetulnya nanti ada kapan dia dipakai dan bagaimana. Nah, untuk airnya
air irigasi yang harus dipakai itu air irigasi yang mau dipakai dia harus bersih, bebas sedimen. Kalau enggak ya nanti akan nyumbat. Ini komponen-komponennya, dia ada sumber, kemudian ada dari sumber air itu biasanya dipompa, kemudian masuk ke jalur utama, pipa mainline. Nah, di pipa mainline itu bisa ada cabang-cabang yang disebut lateral. Nah, di lateral itulah yang dipasang dengan sprinkler. Ini bila sprinklernya tidak bergerak. Nah, ada beberapa jenis sprinkler tergantung pemasangannya. Ada sprinkler yang bisa dipindah-pindahkan tergantung musimnya. Kalau pas musim ini perlu musim yang kemarau katakanlah dia dipasang, kalau enggak dia dibongkar begitu. Ada sprinkler yang tadi seperti di contoh gambar, dari sumber sampai sprinklernya itu tetap. Dia disebut solid set, fixed solid set. Ada yang sprinkler yang continuous move sprinkler irrigation system. Jadi sistemnya sprinklernya itu bisa bergerak dengan pipa dan sprinkler sama pipa-pipanya itu bisa bergerak. Jadi pipanya bisa gulung gitu. Jadi gulungannya biasanya gulungan pipanya itu ditarik dulu, diulur dulu, nanti dia sambil gulung sambil nyemprot. Ada juga sprinkler yang dia tipe traveling gun. Jadi dia ada sprinkler yang ditarik mengikuti suatu rel atau ditarik traktor gitu. Jadi dia nyemprot nyemprot di ada dipasang di atas begitu, terus dia nyemprot ke bawah, tapi semprotannya itu ditarik jalan gitu. Ada yang tipe yang boom sprinkler ini, dia biasanya dari traktor terus kayak ada sayapnya gitu, ke kiri ke kanan. Nah, itu sayapnya nyemprot. Ada banyak penyemprot bukan sayap sih, tapi kayak ya pipa yang ke kiri dan ke kanan gitu. Dia. Dan di situ ada pencurah yang dia nyemprot bersama. Itu boom sprinkler. Nah, kalau kita lihat tipe pencurahnya ada beberapa, ada impact, ada gear driven, ada reaction, ada fixed head. Kalau reaction itu kita sering jumpai di taman-taman yang sprinkler yang muter iplik-iplik gitu. Banyak dipakai di taman-taman untuk nyirami taman. Nah, kalau ini adalah yang sebelah kiri itu adalah sprinkler tipe gear driven. Ini bisa ditemui di gedung pusat UGM kalau pagi sebelum jam 8 dia sudah selesai nyirami. Kalau hari kemarin tidak hujan, hari ini dia dipasang, pagi ini dia akan dinyalakan seperti ini. Nah, ini ternyata yang keluar dulu videonya yang ini. Dia adalah impact. Jadi dia ada ini nyemprot, terus kemudian ada bagian yang kayak memukul air di depannya seperti itu. Tapi itu bekerja dengan pegas, sehingga airnya sambil nyemprot sambil disebar juga. Nah, ini yang gear driven. Jadi nyemprotnya itu karena dia disemprotkan airnya, dan di sini ada mekanisme
yang memang membuat sprinkler itu berputar. Jadi ada motor listriknya di sini. Jadi memang dibuat berputar. Berbeda dengan ini. Kalau yang ini dia muternya karena ada pegas yang sambil mukul-mukul airnya membuat dia eh, apa namanya berubah arah gitu. Nah, kalau ini fixed head. Kalau fixed head sprinkler itu dia tidak bisa kemana-mana. Arahnya ya satu. Pokoknya sekali disemprotkan ke sini ya sudah ke sini saja gitu. Ini ada contoh yang di UGM ini sekitar antara jam 8 sampai jam 9 pagi. Kalau hari-hari tidak hujan dia akan beroperasi seperti ini. Nah, ini kinerja-kinerja sprinkler. Nah, kalau kita memilih sprinkler mau dipasang yang seperti apa, ini ada beberapa pertimbangan. Yang jelas debitnya. Mau sprinkler yang sebesar apa? Mau besar atau mau kecil atau mau yang seberapa? Kemudian dia bekerja di tekanan berapa? Perlu pompa yang seberapa? Atau nggak perlu pompa? Kalau toren airnya sudah cukup tinggi, mungkin dia nggak memerlukan pompa. Atau perlu pompa yang seberapa? Ini yang menjadikan pertimbangan untuk tekanan. Kemudian ada hal-hal lain seperti sudut nozzle. Nyemprotnya itu ke arah mana? Terus apakah dia membuat tetesannya itu lembut atau besar-besar? Kalau irigasi kabut yaitu adalah tipe sprinkler yang ukuran tetesannya sangat lembut. Kemudian jarak lemparan, sampai berapa jauh dia dilempar. Pola aplikasinya seperti apa. Sesuaikan dengan angin. Ini adalah hal-hal yang eh, perlu dipertimbangkan jika kita akan memilih jenis sprinkler. Nah, ini bagaimana kita memasang dan mengoperasikan sprinkler. Kalau misalnya ini tanaman, baris tanaman gitu, ini tanah, ini eh, zona perakaran, kemudian kita pasang sprinklernya itu di tengah, kita akan lihat airnya nyemprot seperti itu ke atas. Nah, air yang memancar ini dia akan infiltrasi ke bawah, kemudian akan menimbulkan pola yang nah, eh, pola infiltrasinya akan seperti ini. Nah, jadi kalau kita memperhatikan ini, kita harus mengatur debit itu dipengaruhi tekanan sama tipe pencurah. Jadi kita milih sprinkler yang seperti apa, tekanannya berapa, maka debitnya ini akan keluar. Makin besar tekanannya, makin besar debitnya. Nah, untuk mendapatkan suplai air yang cukup, kita harus mengatur debit sama durasi. Berapa lama sih ini harus dioperasikan sampai ini ya, batas. Kita lihat batas ininya, batas air yang terinfiltrasi itu sampai memenuhi di zona perakaran. Ini harus diatur debit sama durasinya. Jadi kalau katakanlah kita sudah beli sprinkler tertentu, maka debitnya akan tertentu. Dengan pompa tertentu, debitnya akan tertentu. Nah, kita tinggal atur lamanya, berapa lama sampai dia dapat ini penuh semua. Nah, tentu saja kita nggak bisa dapat sepenuhnya eh, sama. Karena kalau kita lihat pola ini sprinkler kan mesti ada tidak bisa benar-benar rata gitu. Ada bagian yang di sini ini dapat air lebih banyak. Nah, jadi bentuknya ini lebih dalam. Sampai ke sini dia semakin sedikit. Nah,
debit ini kita harus ngatur, harus memperhatikan kapasitas infiltrasi. Jangan sampai kita ngasih air itu deres banget, lebih besar daripada kapasitas infiltrasi. Artinya apa? Yang masuk ke sini sedikit, saking deresnya lebih banyak air yang run off. Nah ini kan cita-cita, kalau seperti ini cita-citanya untuk menggunakan sprinkler agar lebih efisien ya tidak tercapai, kan banyak yang run off, jadi harus diatur. Jangan sampai curahannya ini sangat deres melebihi apa namanya kecepatan air yang meresap ke tanah. Kemudian kalau kita lihat seperti ini kan nggak rata. Ada bagian yang dapat banyak, ada ya, yang pinggir-pinggir dapatnya sedikit. Nah, kita kan akan masang sprinkler ini tidak satu. Atau sprinkler ini kalau sudah selesai akan kita pindahkan ke tempat yang lain. Nah, kita pindahkannya itu kita nanti yang bagian ini, bagian di sini kita akan pindahkan ke sini sehingga bagian yang pinggir ini overlap. Sehingga yang di sini juga dapat, ini kan dapat sedikit dari sprinkler yang ini, nanti di sini ada sprinkler lagi, ini dapat juga sedikit dari sprinkler yang sebelahnya. Nah, sehingga kita bisa ngatur ini lebih rata. Oke, baik. Selanjutnya adalah irigasi tetes. Irigasi tetes ini suatu sistem irigasi yang memasok air atau air dan pupuk ke dalam tanah melalui emitter atau dripper. Makanya dia disebut drip irrigation. Yang khas itu debitnya kecil dan konstan, kanan rendah. Jadi emang cuma tes seperti itu. Nah, air akan menyebar secara gravitasi maupun secara kapiler, jadi sebarannya ke samping dan ke bawah. Nah, ini contoh-contohnya. Ini ada pipa, kemudian ini dibawa. Ini adalah emiternya dimasukkan ke sini. Kapan kita pakai irigasi tetes? Kalau kita lihat jenis tanamannya, biasanya dia sebetulnya cocok untuk semua jenis tanaman. Tanaman semak, tanaman pohon, tanaman menjalar, bisa. Cuma biasanya kita gunakan irigasi tetes ini untuk tanaman yang bernilai ekonomi tinggi. Karena ada pertimbangan-pertimbangan investasi yang cukup besar. Kalau topografinya dia bisa dipakai di semua jenis slope, nggak harus datar, karena kita tergantung bagaimana kita masang pipanya saja. Kalau misalkan dia miring, kita harus mengikuti kontur supaya pipanya dapat kemiringan yang alirannya bisa seragam seperti itu. Irigasi tetes juga bisa dipakai di semua jenis tanah. Yang disesuaikan itu adalah lama pemberian airnya. Jadi durasi dan frekuensinya itu yang diatur di tanah yang seperti apa. Tapi kalau bisa dipakai atau tidak, irigasi tetes bisa dipakai di semua jenis tanah. Cuma misalkan kalau di tanah pasir, dia biasanya dioperasikan sebentar tapi sering. Nah, seperti itu kita menyesuaikan lama atau sebentarnya dengan jenis tanah ini. Nah, ini yang untuk irigasi tetes itu harus tidak bisa ditawar, itu adalah airnya. Airnya harus bersih. Tidak ada tawar-menawar. Harus bebas sedimen, bebas ganggang, bebas endapan pupuk. Pokoknya dia harus benar-benar airnya yang bersih. Karena kalau sekali clog, sekali macet, itu sudah mengacaukan semua. Dan kita tidak sulit untuk mendeteksi kalau ada yang macet. Kalau sistemnya itu besar, panjang gitu, ada satu yang macet,
Biasanya kita nggak tahu pada saat dia pertama macet. Tahu-tahu nanti kalau tanamannya sudah agak besar, kita baru itu kok tanamannya nggak sama ya dengan yang lain. Nah, baru kita, wah ternyata mampet di situ. Itu biasanya ketahuannya belakangan. Makanya air itu harus bersih. Eh Disarankan, sangat disarankan, atau hampir bisa dibilang wajib, kalau irigasi tetes itu pasang filter di awal. Jadi nanti yang bermasalah, apa namanya, perawatannya di filternya. Ini ada beberapa tipe penetes, ada drip yang memang tes apa namanya, eh, dia memang benar-benar menetes. Terus ada yang subsurface. Subsurface itu seperti pipa tapi agak kayak pipa fleksibel gitu. Terus dia ada lubangnya, lubang-lubangnya halus gitu di jarak-jarak tertentu ya. Mungkin 30 cm atau 20 cm gitu. Setiap itu ada lubangnya kecil. Nah, pipanya itu ditanam. Ditanam tapi tidak terlalu dalam. Itu namanya subsurface. Terus ada bubbler. Bubbler itu nggak benar-benar netes, nggak benar-benar tes gitu, tapi kayak kayak selang yang keluar airnya, cuman selangnya itu kecil, lebih kecil dari selang infus. Tapi dia keluar terus, nggak netes, ngocor gitu. Nah, ada juga jenis yang spray. Spray itu eh, ah, dia nyemprot, tapi nyemprotnya tidak besar. Nyemprotnya kecil saja dan halus sekali. Nah, itu masih masih dikategorikan tetes. Karena dia kanan rendah, debit rendah. Itu macam-macamnya irigasi tetes. Kenapa kita pakai irigasi tetes? Irigasi tetes itu efisiensinya paling tinggi. Evaporasinya rendah, tidak ada air yang bergerak di udara sehingga tidak ada pembasahan di daun, run off-nya nggak ada. Terus apa namanya, pemberian airnya dibatasi di sekitar akar saja. Jadi yang bagian yang tidak, apa namanya, tanah di antara tanaman yang nggak akan diambil oleh, apa namanya, tanaman, ya nggak usah diairi gitu. Setempat pengairannya. Respon tanaman lebih baik. Jadi dengan irigasi tetes biasanya produktivitasnya lebih tinggi, kemudian eh, kualitasnya juga lebih bagus, terus kita bisa jamin keseragamannya. Nah, ya, keseragaman itu bisa dijamin asal tidak clogging, asal tidak macet. Pokoknya kalau dia lancar, nggak macet, ya kita akan jamin dia seragam. Kenapa? Karena tidak mengganggu aerasi tanah. Bisa bisa untuk vertigasi, bisa untuk kasih pupuk. Tekanannya rendah, tidak mengganggu keseimbangan lengas. Terus dia mengurangi perkembangan serangga, penyakit dan jamur. Karena ini, apa namanya, OPT ini yang muncul karena lembab. Nah, kalau irigasi tetes kan kelembabannya dijaga banget. Terus bisa ada, kalau di tempat-tempat yang salin, yang kadar garamnya tinggi, dia bisa untuk pencucian lebih bagus. Lahannya tidak terganggu karena pengolahan tanah. Sistem irigasi tetesnya itu bisa kan mudah dia dibongkar-bongkar eh, sehingga dia bisa ngolah tanah, nggak mengganggu pengolahan tanah. Beda ya sama irigasi tetes, irigasi permukaan itu pasti butuh satu saluran, entah itu seberapa ukurannya. Tapi kalau irigasi tetes enggak butuh saluran tertentu ya, semua lahan bisa diolah, nanti kalau butuh irigasi tetes lalu pasang pipanya.
perencanaan dan konstruksi itu sebetulnya relatif murah. Investasinya aja yang tinggi. Tapi kalau kita bisa pelihara bagus, dia sebetulnya tahan lama sehingga hitungannya per, per MT-nya itu lebih murah. Per musim tanamnya lebih murah. Kalau kita bisa pakai dengan perawatan yang bagus, kita bisa pakai dia lebih lama. Terus keuntungan berikutnya itu bisa taruh di bawah mulsa. Itu satu keuntungan lagi. Ini komponen-komponen irigasi tetesnya. Jadi irigasi tetes itu bisa misalkan ini lahannya di sini, sumber airnya di luar. Kalau ini lahannya di sini, sumber airnya di tengah. Jadi dia mesti ada pengukur apa namanya pengukur tekanan. Di sini juga ada pengukur tekanan. Dia masuk ke saluran utama atau main line. Ini main line-nya ke sini dan ke sini. Yang ini main line-nya di sini. Terus ada saluran-saluran cabang yang kita sebut dengan manifold. Ini saluran cabangnya ini. Ini saluran cabang. Ini main line. Kemudian ini saluran cabang atau manifold. Nah, dari manifold ini ada diatur dengan katup. Jadi katup ini yang ngatur kapan bagian ini akan nyala atau tidak. Ini nyala atau tidak itu diatur katup di sini. Ada atur katup di sini. Nah, terus ada pipa yang kecil yang dia membawa emiternya atau drippernya. Itu disebut lateralnya. Ujung dari lateral ini adalah emitter atau drippernya. Bagaimana kita mengatur pemasangan dan operasi irigasi tetes ini sehingga kita dapat kinerja yang kita inginkan. Ini kita harus ngatur debit, kanan, kemudian lamanya irigasi tetes ini dioperasikan. Nah, jadi misalkan ini tanaman yang ada di tanah, kita akan masang ini emitter ini dekat dengan tanaman sehingga kita bisa memastikan bahwa yang sekitar tanaman ini yang mendapatkan air bagian yang nggak dekat dengan tanaman ya nggak usah dapat air. Jadi setelah dioperasikan selama waktu tertentu ini kan bagian yang ini akan basah. Nah, kita mengatur bit besar atau kecilnya air yang keluar dari emitter ini dipengaruhi oleh tekanan, dipengaruhi oleh pompanya atau dipengaruhi oleh tingginya penyimpan air. Kalau misalkan pakai torn gitu ya, tingginya berapa. Tapi kalau ya kita pakai pompa yang seberapa, itu akan mempengaruhi debitnya. Kemudian untuk mendapatkan suplai air yang cukup, kita harus ngatur debit dan tekanan tadi. Kemudian kita juga ngatur durasi pemberian air. Berapa lama ini dioperasikan, ya sampai semua bagian dari akar ini bisa dapat air. Nah, kemudian yang berikutnya kita harus jaga kalau irigasi tetes itu terutama kalau sistemnya besar. Jadi kalau irigasi tetesnya itu dipasang di lahan yang luas, pipanya panjang-panjang, kita harus lihat keseragamannya dari depan sampai ke belakang itu apakah air yang keluar dari penetes itu semuanya sama. Bisa bisa di bisa dicek satu persatu. Nah, kadang-kadang emitter itu bisa diatur bukaannya. Nah, kadang-kadang ada yang memang tersumbat atau memang dia putarannya itu nggak pas sehingga harus diatur dia supaya sama putarannya atau bukaannya emitter itu semua sama sehingga kita bisa dapat air yang keluar itu dari semua bagian irigasi tetes itu bisa sama semua. Itu yang bisa saya sampaikan untuk macam-macam cara pemberian air irigasi.
Terima kasih atas perhatiannya dan selamat belajar.